Saat ini bersama saya sudah hadir Wakil Ketua Umum dari Perhimpunan Besar Padel Indonesia, ada Coach Akas Natani. Halo, selamat malam Coach. Thank you. Welcome to NTV Sports. Thank you for having me. Thank you, of course, our pleasure. Yeah. Apa kabar? Baik. Baik, luar biasa. Seorang coach pastinya punya banyak kesibukan dan menyempatkan hadir di NTV Terima Sport. kasih. Ini benar-benar kami berterima kasih juga dan bangga sekali bisa hadir di sini. Terlebih lagi karena melihat bahwa olahraga padel ini juga sudah sangat mengakar begitu ya di Indonesia. Mungkin boleh merecall sedikit coach bahwa padel ini pertama kali masuk ke Indonesia dan momentum apa yang membuat padel ini jadi begitu berkembang besar? Berawal di tahun 2023, waktu itu ada acara Road to Pond. Ah, betul, di GBK di ya. Di GBK kita 2 lapangan pop up, banyak orang juga masyarakat tidak tahu apa itu olahraga padel. Betul, tapi sebenarnya komunitas sudah ada saat itu? Ada beberapa, yes. Tapi dengan cepat dan gesit ya sangat boom ya olahraga padel ini. Dan waktu itu Road to Pond ya 1 tahun pas sebelum acara PON. Waktu di acara PON-nya 2024 kita menjadi cabur eksibisi di Medan, di Sumut. Betul, ya. Itu menjadi satu momentum besar. Momentum yang sangat besar. Sehingga padel bisa masuk ke berbagai lapisan masyarakat. Benar. Begitu ya. Apa entry point-nya Coach yang membuat padel ini kok jadi 2 tahun atau mungkin bisa dikatakan 3 tahun terakhir ini ya begitu pesat perkembangannya di Indonesia? Sebab ini olahraga sosial ya, barrier to entry-nya sangat rendah juga, semua orang juga ya gampang have fun. Betul. Ini untuk men, women, anak kecil sampai udah umur lansia juga gitu. Jadi mereka semua bisa have fun. Apalagi kalau kita ngomong dari segi prestasi, Indonesia itu punya sejarah yang sangat kuat untuk olahraga raket dan doubles. Betul. Dari badminton, tenis, dan saya yakin juga ke depan padel ini akan menjadi olahraga rakyat dan kita akan mencapai target-target kita. Oke. PBPI ini kan telah disahkan juga menjadi anggota KONI begitu ya Coach ya. Dan pada Januari lalu sudah akan dipertandingkan di PON Aceh 2028. Yes. Jadi nanti di PON Aceh di 2028 itu kita sudah merebut medali. Oke. Yes. Kemarin kan masih eksibisi, sekarang udah memperebutkan medali. Targetnya apa? Targetnya adalah kita akan maksimalkan dari segi Pengprov, jadi lebih banyak tim yang akan ikut, dan pastinya level dari atlet-atlet ini akan lebih baik dari sebelumnya, supaya kita sebagai PB juga bisa mengambil atau bisa dibilang comot pemain-pemain terbaik untuk event-event internasional represent timnas Indonesia. Oke, untuk mewakili Indonesia tentunya ya. Nah, kalau melihat perkembangan padel gitu ya di Indonesia, terutama di kota-kota besar, mungkin kita ngelihat di Jakarta dulu ya Coach ya, itu banyak yang pro dan pastinya juga ada kontra. Artinya ada tantangan-tantangan yang harus diatasi tentunya ya. Apa yang terberat Coach untuk membuat olahraga padel ini lebih ramah kepada masyarakat? Yang sering terjadi ya ini juga PRC dan kita juga sangat kerja keras untuk mencari solusi adalah kurasi pemain. Jadi yang seperti you're saying dari pro sampai ke bawah itu ada yang jago banget nanti ikut di level-level di bawah, hal-hal kayak gitu. Jadi kurasi pemain itu sangat penting dan kita merapikan juga database pemain seluruh Indonesia dan itu pasti dibantu dari Pengprov juga supaya untuk event-event ke depan ya lebih fair play. Oke. Untuk mencapai fair play dan juga pemain-pemain yang bisa ada bibit-bibit baru, tentunya ada pembinaan tersendiri ya Coach ya. Boleh diceritakan? Apalagi tahun ini kita sangat mendorong untuk grassroots dan youth level. Di Sirnas kita kemarin di Semarang kita dan sebelumnya awal tahun di Jakarta kita udah memulaikan dari U14, U16, U18 men and women. Dan targetnya adalah supaya lebih banyak yang main dan kita bisa membangun timnas kita juga untuk main di event-event internasional ke depan. Oke. Untuk membangun ini semua tentunya yang dibutuhkan saat ini adalah komunitas. Betul ya Coach ya? Komunitas ini ada banyak sekali terutama di Jakarta. Kita melihat juga lapangan padel kayaknya setiap 500 meter kayaknya ada sekarang. Udah kayak Alfamart.
Oke, iklan dikit nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi banyak klub-klub padel begitu ya yang Iya. menjamur. Saya juga salah satu member begitu ya, Coach Iya. ya. Ada titipan pertanyaan Coach dari teman-teman saya di PAS Padel Club ya. Oke. Mereka ingin tahu nih gimana sih caranya komunitas-komunitas padel ini bisa lebih dekat dengan PBPI. Artinya bisa berkolaborasi dan juga Iya. bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Menurut saya ya kita saling mengkontribusi juga dari PBPI juga untuk mengadakan event-event lewat Pengprov. Jadi kayak misalnya event-event di DKI atau Jakarta itu Pengprov yang akan mengadakan. Dan jika dari komunitas ini akan mau lebih gengsi atau lebih hitung poin di mana ada point system di ranking yang kita sudah buat, Ya. mereka bisa apply ke pusat juga. Jadi di sini kita emang membantu untuk merangkul semua untuk menjaga ekosistem padel di Indonesia. Untuk menjaga agar komunitas atau ekosistem padel ini stabil di Indonesia, ada ekspektasi tersendiri atau ada cara-cara tersendiri nggak Coach yang harus dilakukan oleh komunitas-komunitas ini? Menurut saya sangat simple, keep playing paddle. Keep playing. Keep oke. playing paddle. Dan ini akan lebih grow dan pasti akan lebih terekspos. Usia dini juga akan main olahraga ini. Di mindset orang ini olahraga mahal, olahraga premium, tapi menurut Betul. saya ke depan ini adalah olahraga rakyat. Kenapa bisa dibilang olahraga rakyat? Artinya apakah nanti akan ada regulasi bahwa lapangan padel ada harga yang sudah ditentukan? Menurut saya dengan supply sekarang ya, dengan demand-nya, kita masih mungkin belum dapat new player. Dengan harga yang akan menurun itu, banyak new player yang akan jadi ya I would say pemain paddle ya ke depan. Dan ya dari situ saya juga berharap mereka akan stay di paddle. Saya yakin mereka stay sih. Yakin, saya juga Iya. yakin. Karena memang kalau kita main paddle ini seperti yang tadi Coach Iya. bilang ya, selain fun, komunitas-komunitas ini juga bisa menambah jaringan dan untuk sosial juga begitu ya. It's a social sport, yes. Social sport, right. Ada pesan-pesan nggak Coach untuk komunitas-komunitas paddle di Indonesia? Like I said, keep playing, keep having fun, dan keep growing. Keep growing, tentunya dengan dukungan juga begitu ya. Dari PBPI pasti. Dari PBPI pastinya. Nah, untuk berikutnya nih, selain pembinaan tadi, kemudian juga dari komunitas-komunitas, ada persiapan tersendiri nggak Coach? Karena informasinya ada Sirkuit Indonesia Open juga. Yes, kita apalagi tahun ini ya, dari tahun kemarin emang kalender kita emang hektik ya. Kita di dalam negeri ada Sirnas, di 2 minggu lagi kita ada FIP, event internasional di Jogja. Wow. Dan tahun oke. ini event internasional FIP ada 4 turnamen di Indonesia. Kita sendiri nanti second half of the year di September kita ada di Asian Games juga Nagoya. Wow. Dan itu udah hitung medal juga. Jadi di tahun ini kalender kita sangat hektik. Di luar kompetisi kita ada kursus untuk pelatih, untuk wasit. Jadi ya makin rapi ekosistem kita. Betul, karena memang kalau kita mau ikutan komunitas-komunitas juga banyak sekali coach-coach yang menawarkan juga ya. Yes. Ada pertanyaan juga kayak apakah coach ini berlisensi kah? Yes, Terutama jadi- mereka kalau dari luar negeri yang dipertanyakan adalah mereka datang ke sini dengan paspor atau visa apa Yes. begitu kan? Jadi dari segi imigrasi juga kita sudah merapikan hal-hal ini supaya balik lagi untuk menjaga ekosistem paddle supaya lebih rapi lagi. Oke, supaya lebih rapi dan juga kita sebagai orang-orang yang berkegiatan paddle itu Iya. sendiri juga lebih nyaman begitu Lebih ya, nyaman, Coach ya? lebih pede. Lebih pede juga. Iya. Tadi Coach sempat menyebutkan bahwa ada beberapa daerah di Indonesia yang akan digelar, salah satunya adalah Jogja gitu ya. Jadi nggak cuma Jakarta. Bukan. Betul. Jadi sebenarnya kalau mungkin kita berbicara lingkup Pulau Jawa dulu, daerah-daerah mana saja Coach yang punya antusiasme besar begitu terhadap Wah paddle? banyak banget. Kita kemarin Sirnas saja di Jateng. Saya sendiri pertama kali lihat beberapa pemain untuk pertama kalinya. Dan mereka levelnya luar biasa jago. Jadi menurut saya ya ini baru titik awal untuk ya dari segi prestasi. Banyak bibit dan banyak pemain akan dilahirkan dari Sirnas ini.
Dan tahun lalu juga kita di Surabaya untuk area Jatim. Di situ juga luar biasa banget bibit-bibitnya. Jadi menurut saya ya bukan hanya di Pulau Java ini, tapi di luar pulau juga luar biasa banget dari segi animo, antusias. Fasilitas juga mungkin. Fasilitas, yes, apalagi kayak ini di Jogja untuk next event FIP kita, fasilitasnya udah seperti kayak di Bali. Jadi udah luar biasa banget, walaupun di daerah. Selain di Bali, mungkin kalau di Bali kan memang banyak ininya komunitasnya ya Coach ya. Selain di Bali, mungkin di daerah-daerah lain sudah ada apa ya istilahnya target-target untuk mengembangkan pedal ke depannya? Itu kita ngomong dari industri ya. Jadi ada banyak pemain industri ya di daerah-daerah udah mulai bangun. Dan ya saya lihat ini akan di seluruh Indonesia nanti. Ada perencanaan sendiri dari PBP? Untuk pengembangan selanjutnya di pulau-pulau lain di Indonesia? Kita kalau dari PB bukan dari segi bangunan atau industri, kita lebih dari segi eventnya. Oke, menggelar event. Yes, balik lagi tujuan kita adalah Timnas Indonesia. Oke. Jadi ya kita berharap dari fasilitas, dari pemain industri yang memadai, kita bisa mengadakan event-event yang paling top di kita. Dan kita bisa mengeksposkan olahraga ini di daerah, dari situ kita melahirkan pemain, dan tambah baik pemainnya, ya itu bisa jadi pemain timnas kita di kemudian hari. Proses untuk pembentukan timnas ini sudah seberapa jauh, Coach? Kita tahun lalu ada event Piala Asia, men and women di bulan Oktober, kita berangkat ke Doha, Qatar, tanpa any ambition, dan ternyata tim putri kita juara 3 di belakang Iran dan Jepang. Wow. Ya, jadi sangat kompetitif ya. Ya, tapi sesuatu kebanggaan untuk kita. Jadi artinya sebenarnya timnas padel ini sudah mulai terbentuk? Sudah terbentuk dan setelah event FIP kita di Jogja yang selesai di tanggal 24, langsung 25-26 kita seleknas. Oh, langsung ya, sudah ada. Langsung untuk event kita ke depan. Selanjutnya mungkin ada event-event lain yang akan digelar, mungkin masyarakat juga yang sahabat NTV yang lagi menyaksikan mungkin bisa ikutan gitu, Coach. Yes, jadi bisa lihat nanti dari medsos PBPI, dari semua event FIP di Indonesia dan Sirnas kita juga, dari semua komunitas bisa ikut. Target mungkin untuk timnas Indonesia apa nih, Coach? Menurut saya pribadi ya, target kita adalah untuk eksistensi, untuk ikut sebanyak-banyak event. Kedepannya baru kita kejar prestasi. Untuk sekarang menurut saya pemain-pemain kita perlu exposure. Sebab ini olahraga baru di banyak negara juga, jadi kita saling mau mengenal level-level di tempat lain juga. Yang penting adalah untuk eksistensi dan melakukan terbaik mungkin. Yang terbaik tentunya ya bisa kita lakukan. Sama seperti yang tadi Coach katakan bahwa ada dengan komunitas-komunitas, kemudian dengan pelatihan-pelatihan untuk menghasilkan bibit-bibit baru. Boleh nggak Coach kapan-kapan kita ini bareng coaching karena Nusantara TV juga kita terima kasih dulu kepada direktur utama kita Bapak Randi Tampu Bolon yang sudah mensponsori kita tentunya ya untuk berlatih padel. Mungkin kita bisa nanti ya Coach kita boleh kolaborasi ya. Pasti. Atau mungkin kita bikin event mungkin ya. Pasti. Nice, menyenangkan sekali. Oke. Terima kasih banyak Coach Aka sudah hadir di NTV Sport hari ini dan menyenangkan juga bahwa kita tahu perkembangan padel di Indonesia ini bukan sekedar FOMO belaka ya Coach ya. Ada target-target dan juga bahkan ada planning yang sangat tajam begitu untuk kedepannya. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat yang ingin mencoba padel tapi masih kayak ragu-ragu nih, kayaknya mahal Jangan lama-lama. Besok langsung main. Coach biasanya di mana Coach? Saya di Kelapa Gading, di Jaksel, di beberapa tempat di Tebet. Jadi ya di mana ada temen panggil ya kita main. Itu adalah sosial sport juga ya Coach. Ya mungkin bisa di follow Instagramnya Coach Akas gitu ya untuk melihat jadwal-jadwal. Siapa tahu mau langsung coaching sama Coach Akas. Thank you so much for your time sudah hadir ke sini dan tentunya kita berharap olahraga padel di Indonesia semakin berkembang lagi. Oke pemirsa, kita masih punya informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami.